Di video kali ini gue pengen bahas sebuah mikrofon yang gue rasa bakal cocok banget buat kalian yang pengen bikin konten podcast atau bahkan bikin studio podcast. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah mikrofon yang kayaknya bakal cocok buat kalian yang pengen bikin konten podcast atau tadi pengen bikin studio podcast profesional. Ini adalah Saramonic SR-BV1 yang dijual dengan harga Rp1.600.000 aja. Yap, gue pakai aja karena memang harga tersebut sebenarnya untuk sebuah mikrofon profesional adalah harga yang cukup affordable. Apalagi kalian bisa lihat sendiri dari tampangnya aja, ini mikrofon yang udah langsung kelihatan proper banget gitu ya buat podcast. Dari segi bahasa desainnya yang simple, compact, tapi somehow tetap kelihatan profesional. Begitu juga build quality-nya. Nanti kalau kalian emang beli, kalian unboxing gitu ya, kalian pegang, itu rasanya emang kayak mikrofon-mikrofon mahal. Jadi menurut gua ini worth it banget buat kalian pertimbangkan. Lalu mikrofonnya sendiri dia punya polar pattern itu cardioid, atau polar pattern yang penangkapan suaranya itu otomatis dia bias ke arah depan karena sesuai juga gitu ya dengan penggunaan podcast. Apalagi desainnya juga gue suka ya, yang modelnya tuh memang ngadep ke arah pembicaranya gitu, yang gue rasa emang podcast banget. Dan dia untuk interface-nya itu masih menggunakan XLR. Mungkin bukan masih kali ya, karena memang ada pilihannya. Kalau kalian pakai jack atau XLR biasanya ada plus minusnya juga. Cuman kalau kalian memang pengen record langsung ke kamera, biasanya kalau kalian pakai camcorder profesional itu udah ada, bisa. Tapi kalau kalian kayak kita, pengguna mirrorless atau semacamnya, biasanya kalian butuh device tambahan lagi. Kayak mungkin pakai handy recorder punyanya Zoom atau punyanya Tascam, atau kayak kita di sini kita pakai sebuah sound mixer atau sound card gitu ya. Ini punyanya Saramonic juga yang kita pakai, Saramonic MV Mixer. Dan ya, dengan begitu kalian bisa pakai mikrofonnya karena udah support penggunaan kabel XLR-nya juga. Lalu kalau kita berbicara soal kualitas suaranya, kalian bisa nilai sendiri. Menurut gua suaranya cakep, dan kalian bisa nilai sendiri karena keseluruhan video ini itu suaranya direkam menggunakan mikrofon dari Saramonic ini. So ya, kalian bisa lihat juga ya, gua dari tadi ada pindah-pindah gitu kan. Pastinya karakter suaranya agak berubah-ubah, tapi di posisi yang memang idealnya, gua rasa suaranya itu udah termasuk cakep banget, udah di level studio. Jadi ya bakal cocok banget. Lalu yang gue cukup suka juga di mikrofon dengan desain sesimpel ini, sebenarnya gue sih agak skeptis ya, karena kalau kita lihat dari bungkusnya dia bertuliskan ada built-in shock absorber kalau nggak salah. Shock apa ya? Shock mount. Dan kalau kita lihat desainnya sih nggak kelihatan kayak ada shock mount ya, karena gue taunya shock mount itu dia kayak bentuk biasanya pakai tali-tali karet gitu, yang ya karena dia sistemnya adalah untuk meredam getaran, dia bentuknya kayak suspensi gitu. Di sini sih nggak kelihatan seperti itu ya, karena semuanya hard mounting gitu. Cuman memang gue bisa merasakan, ini kan kita pasang si stand-nya juga dia berada di meja ya, kita jepit di meja. Dan emang beberapa kali sih benturan-benturan itu masih kedengeran, masih ada suara deg 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 deg. Tapi much better dari mic-mic yang biasa kita pakai gitu ya. Dulu gue udah lama banget pakai mic-mic buat podcast. Itu biasanya kalau dijepitnya di meja yang sama dengan gue lagi ngomong, itu bahkan jadi satu SOP, gue itu kalau lagi ngomong nggak boleh megang meja gitu. Walaupun ya dulu kita pakai mic shotgun gitu-gitu, tapi sama kita pakai stand kayak gini, gue nggak boleh megang meja karena kalau megang meja tuh getarannya bener-bener translate ke audionya tuh sesadis itu gitu. Sedangkan di sini dia masih oke, gue buat kayak gerak-gerakin barang atau mungkin tangan gue ya sesekali nyampe ke meja kayak gini, emang masih kedengeran, tapi much better gitu. Gue langsung yang jedar gitu masuk ke dalam recordingnya, dia masih sopan lah. Deng paling gitu-gitu doang gitu. Jadi menurut gue masih bisa kepake banget, walaupun ya kayak gini kalian tetap klaimnya di meja yang sama. Tapi ya kalau kalian pakai meja yang lebih kuat lagi, nih kan gue meja-meja murah ya. Tapi kalau kalian pakai meja yang lebih kokoh lagi, otomatis ya itu makin nggak berasa lagi gitu. Sama untuk setupnya sendiri, kayak kalian bisa lihat ya, ini gue pakai standnya juga dari Saramonic, namanya SRHC5. Kalau kalian kepo, sama tadi gue udah jelasin harusnya mixernya kita pakai si Saramonic MV Mixer ini. Karena ya balik lagi, kita nggak ada handy recorder dan kita recordnya langsung ke laptop.
pakai si mixernya. Dan ya kalau dari segi suara silahkan kalian yang nilai sendiri lah, karena kalau dari kita ya kita selama preview suaranya udah top banget gitu ya buat kita bikin podcast. Dan stylenya tuh emang cakep ya, style yang podcast banget mikrofonnya. Dan ya gue rasa itu aja sih sedikit pembahasan dari mikrofon Saramonic SRBV1 kali ini. Taruh pendapat kalian di kolom komentar, karena buat gue pribadi ya otomatis ini udah proper banget buat kita bikin podcast. Tapi ya silahkan kalian yang menilai cocok atau enggak dengan budget kalian, kira-kira bakal cakep atau enggak buat setup podcast kalian. Dan so far sih ya gue sih udah nggak tahu ya, poinnya emang nggak banyak sebenarnya mikrofon ini. Dari segi kualitas suara aja sama tadi built-in shock mount-nya beneran kepake, menurut gue membuatnya patut untuk dipertimbangkan. Karena ya nggak ada gimmick-gimmick lain buat kita bahas sih, karena ya udah itu doang. Paling gimmicknya kalau kita lihat di kardus ya, dia bawa windscreen bawaan gitu, yang emang udah wajib juga menurut gue. Tapi dia ganteng juga kalau gini ya. Tapi posisinya kebalik lagi tulisan Saramonicnya. Tapi ya itu aja sih sedikit pembahasannya. Silahkan kalian yang taruh juga, kalian yang nilai gitu ya. Kalau kalian tertarik, link pembelian ada di deskripsi. Oke, paling itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.